Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendra dan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemanfaatan internet sebagai sarana informasi di Epistema Institute. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah topik yang sangat relevan, yaitu pemanfaatan internet sebagai sarana informasi. Kita akan melihat bagaimana Epistema Institute ini menerapkan internet untuk mendukung komunikasi internal, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat koordinasi antar divisi dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bima Akbariskullah dengan NIM 187241077 dan teman saya. Perkenalkan, saya Dwi Mauliden dengan NIM 187241006. Kami dari kelompok 26. Baik, selanjutnya kami akan membahas sebelumnya table of content kita berisikan pendahuluan, fungsi intranet, integrasi intranet, pemanfaat intranet, dan kesimpulan. Boleh di next? Di pendahuluan, intranet itu apa sih? Intranet itu jaringan komunikasi internal yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, eh, di dalam intranet, berbagai informasi penting seperti kebijakan perusahaan, dokumen kerja, dan komunikasi antar divisi dapat diakses dengan lebih cepat dan lebih aman dibandingkan menggunakan email atau platform lain yang kurang terstruktur. Kemudian, apa sih urgensi dari internet itu? Internet membantu menyebarkan informasi penting seperti kebijakan perusahaan, jadwal kerja, dan dokumen internal. Internet sendiri itu juga membantu mengatasi masalah-masalah ini dengan menyediakan satu sistem terpusat untuk komunikasi dan penyimpanan informasi. Dengan internet, karyawan yang bekerja dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan produktivitas kerja mereka. Kemudian apa sih tujuannya dari adanya internet ini? Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan terorganisir dengan menyediakan platform komunikasi dan kolaborasi yang aman bagi anggota organisasi. Dengan intranet, informasi penting dapat diakses dengan mudah dan memungkinkan karyawan untuk berbagi dokumen, data, dan sumber daya secara cepat dan efektif. Boleh di next? Kemudian ada fungsi intranet di Epistema Institute. Di fungsi ini ada 5 fungsi, yakni yang pertama media komunikasi internal, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, memperkuat budaya kerja dan rasa memiliki, menyediakan informasi rahasia perusahaan secara aman, dan menyelaraskan tugas antar divisi dalam organisasi. Yang pertama, media komunikasi internal. Salah satu fungsi utama dari intranet itu sebagai alat komunikasi internal dalam organisasi. Dengan adanya intranet, pengumuman resmi dari manajemen dapat langsung disampaikan kepada seluruh karyawan tanpa harus bergantung pada email atau komunikasi verbal. Nah, selain itu, karyawan juga bisa berinteraksi melalui forum diskusi atau sistem pesan yang terintegrasi di intranet sendiri, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, ada meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Eh, Bayangkan kalau misal karyawan itu harus mencari dokumen penting, tapi yang informasi tersebut itu disimpan dalam platform yang beda-beda. Dengan adanya internet ini, semua informasi yang dapat dikumpulkan itu tadi dalam satu sistem yang terorganisir, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam mencari data yang diperlukan. Nah, selain itu, internet juga memungkinkan otomatisasi beberapa tugas administratif, seperti pengelolaan jadwal kerja, pengarsipan dokumen, dan pelacakan progres proyek. Yang ketiga ada memperkuat budaya kerja dan rasa memiliki. Nah, dalam organisasi itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan kebersamaan. Nah, internet sendiri itu dapat menjadi tempat bagi karyawan untuk berbagai pencapaian, memberikan penghargaan kepada rekan kerja, atau bahkan sampai berpartisipasi dalam diskusi yang membangun. Kemudian yang keempat, ada menyediakan informasi rahasia perusahaan secara aman. Nah, karena internet itu memiliki sistem akses yang dikontrol, informasi serta rahasia perusahaan dapat disimpan dengan lebih aman dibandingkan menggunakan layanan berbasis cloud atau email. Nah, hanya karyawan tertentu yang memiliki izin yang dapat mengakses dokumen dan data sensitif tersebut. Kemudian yang terakhir, ada menyelaraskan tugas antar divisi dalam organisasi. Dalam organisasi sendiri, setiap divisi memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun, koordinasi antar divisi itu juga sangat penting supaya organisasi berjalan dengan efisien dan teratur. Internet memungkinkan divisi yang berbeda untuk berbagi informasi dan menyelaraskan tugas mereka tanpa harus mengandalkan komunikasi manual yang rentan terhadap miskomunikasi. Jadi, supaya tidak menimbulkan miskomunikasi. Seperti itu.
Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada integrasi intranet dengan berbagai divisi. Yang pertama ada setiap divisi memiliki fokus utamanya masing-masing. Dalam sebuah organisasi, setiap divisi memiliki tugas utama masing-masing, namun terkadang kurangnya komunikasi antar divisi dapat menyebabkan informasi menjadi terfragmentasi atau bahkan terjadi duplikasi pekerjaan. Yang kedua ada pentingnya akses informasi lintas divisi. Ketika divisi pemasaran membutuhkan data dari divisi keuangan atau ketika HR ingin menyampaikan kebijakan baru kepada semua karyawan, akses informasi lintas divisi menjadi sangat penting. Intranet memungkinkan semua ini terjadi dalam satu platform. Yang ketiga ada koordinasi yang baik untuk menghindari miskomunikasi. Tanpa sistem yang terstruktur, seringkali terjadi kesalahpahaman antar divisi. Dengan intranet, informasi yang dibagikan antar divisi menjadi lebih transparan dan mudah dipantau. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menyesuaikan tugas antar divisi untuk mencapai tujuan bersama. Integrasi yang baik antar divisi melalui intranet membantu memastikan bahwa semua tim bekerja ke arah yang sama tanpa adanya kebingungan atau tumpang tindih tugas. Dan berikutnya ada manfaat dari pemanfaatan intranet. Yang pertama ada transparansi informasi. Di sini semua karyawan bisa mendapatkan informasi yang sama. Yang kedua ada kolaborasi menjadi lebih baik. Di sini akan memudahkan kerjasama dari lintas divisi. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi kerja. Ini akan mengurangi waktu pencarian data dan mengurangi komunikasi yang terhambat. Dan yang terakhir adanya keamanan informasi. Akses informasi akan terbatas dan hanya bagi orang-orang yang berwenang saja. Dan slide terakhirnya ada kesimpulan. Jadi dari pembahasan tadi, yang pertama dapat kita ambil intranet sebagai alat penting dalam komunikasi dan penyebaran informasi di organisasi. Jadi kita bisa lihat bahwa intranet bukan sekedar sistem penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi alat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, Epistetma Institute dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan intranet dengan meningkatkan koordinasi antar divisi. Salah satu rekomendasi utama adalah memastikan bahwa sistem intranet terus diperbarui dan dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan internet dalam organisasi. Organisasi harus terus mengevaluasi penggunaan intranet untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh karyawan. Demikian presentasi dari kami mengenai pemanfaatan intranet sebagai sarana informasi di Epistetma Institute. Dengan penerapan yang optimal, intranet dapat menjadi solusi komunikasi yang efisien dan aman dalam organisasi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.